Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfai. Saya merupakan dosen tetap program studi informatika Fakultas Ilmu Teknik Universitas Bina Insan Kota Lubuk Linggau. Selama saya menjadi dosen tetap program studi informatika, saya mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya mata kuliah kriptografi, mata kuliah statistik dan probabilitas, mata kuliah pemrograman web berbasis framework, dan mata kuliah keamanan informasi dan jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kriptografi. Mata kuliah kriptografi merupakan mata kuliah wajib yang diambil di program studi informatika pada semester ganjil. Pada mata kuliah kriptografi ini berbobot 3 SKS, di antaranya 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada mata kuliah kriptografi ini membahas mengenai konsep dasar, teori, dan implementasi algoritma kriptografi yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi informasi. Topik yang dikaji di dalam mata kuliah kriptografi selama 16 pertemuan meliputi kriptografi klasik, kriptografi modern, fungsi hash, digital signature, dan aplikasi kriptografi dalam sistem informasi. Mata kuliah kriptografi dirancang berbasis Outcome-Based Education atau OBE. Terdapat capaian pembelajaran dalam mata kuliah kriptografi ini terdiri dari capaian pembelajaran lulusan program studi dan capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 5 CPMK, di antaranya yang pertama, memahami dan menjelaskan teori dasar matematika yang digunakan dalam kriptografi. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep dasar dan prinsip kerja kriptografi klasik dan modern serta relevansinya dalam keamanan informasi. Yang ketiga, mampu menganalisis kebutuhan pengamanan data dan memilih algoritma kriptografi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah keamanan. Dan yang keempat, mampu mengimplementasikan algoritma kriptografi simetris, asimetris, fungsi hash, dan stream tipper menggunakan perangkat lunak. Dan yang kelima, mampu menghasilkan proyek sistem pengamanan data berbasis kriptografi secara individu dan kelompok dan mempresentasikannya. Dalam perkuliahan kali ini, sistem pembelajaran yang digunakan adalah blended learning, yakni menggabungkan perkuliahan secara tatap muka, secara langsung di kelas, serta daring secara online, atau menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa, saya menggunakan berbagai metode pembelajaran aktif, di antaranya yang pertama, ceramah interaktif. Ceramah interaktif ini digunakan untuk membekali mahasiswa dengan dasar teori dan konsep kriptografi. Yang kedua, diskusi kelompok. Dalam hal ini digunakan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif mahasiswa. Yang ketiga yaitu studi kasus, digunakan agar mahasiswa mampu menerapkan teori dalam situasi nyata. Dan yang paling menarik pada mode pembelajaran ini adalah pembelajaran berbasis proyek, di mana mahasiswa akan merancang dan mengimplementasikan sistem kriptografi dalam bentuk aplikasi. Komponen penilaian dalam mata kuliah ini ada beberapa komponen penilaian, di antaranya yang pertama kehadiran berbobot 15%, kuis atau tugas berbobot 20%, UTS berbobot 30%, dan ujian akhir semester berbobot 35%. Dalam penilaian mata kuliah telah mengacu pada ketercapaian CPMK yang telah disusun secara sistematis. Adapun semua capaian pembelajaran dan komponen penilaian terdapat di dalam RPS berbasis OBE dan disampaikan pada waktu awal perkuliahan. Untuk mendukung pembelajaran, saya menggunakan platform Learning Management System atau LMS yang dapat diakses melalui aplikasi Siswo Universitas Bina Insan. Selanjutnya, di sini akan menampilkan cuplikan perkuliahan yang dilakukan secara tatap muka dengan materi pengantar kriptografi dan keamanan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah semua sehat ya. Baik, pada semester kali ini kita bertemu kembali pada semester ganjil tentunya. Pada semester ini Pak mengampu mata kuliah mengenai kriptografi. Oke, baik. Sebelum memasuki perkuliahan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pak pimpin doanya. Semoga berkah pada pertemuan hari ini. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mencoba membahas sebenarnya deskripsi dari mata kuliah kriptografi sendiri. Mata kuliah kriptografi di sini adalah mata kuliah yang membahas mengenai konsep dasar, teori, dan implementasi dari algoritma kriptografi. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi informasi. Selama 16 kali pertemuan nantinya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16, topik-topik yang kita bahas di sini ada kriptografi klasik, kemudian kriptografi modern, fungsi hash, digital signature, manajemen kunci, dan aplikasi dalam sistem informasi. Tentunya untuk kriteria dan persentase penilaian tidak jauh berbeda dengan semester sebelumnya ya. Untuk penilaian kehadiran di sini ada berbobot 15%. Untuk tugas berbobot 20%. Tugas ini termasuk kuis juga ya. Kemudian ujian tengah semester di pertemuan ke-8 berbobot 30%, ujian akhir semester berbobot 35%. Tentunya kriteria penilaian, capaian pembelajaran, topik-topik yang ada di mata kuliah kriptografi ini terdapat di dalam RPS. Dan sudah upload materi pembelajarannya di e-learning atau Siswo Universitas Medingsan. Semuanya bisa akses ya? Oke. Kita lanjut lagi. Oke, di sini sebelum ke mata kuliah atau pertemuan hari ini ada pretest atau kuis pengantar. Siap semuanya? Siap. Oke, kita mau pretest dulu biar segar. Oke, kita di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Di sini kriptografi digunakan untuk, ada yang mau menjawab? Oke, apa jawabannya? Menyembunyikan informasi, Pak. Oke, menyembunyikan informasi. Kita coba cek dulu jawabannya. Oh, ternyata benar. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang kedua. Apa tujuan dari enkripsi? Ada yang bisa menjawab? Oke, boleh? Apa? Tujuan utama dari enkripsi untuk melindungi informasi dari pihak yang tidak berwenang. Oke, melindungi informasi dari pihak yang berwenang. Bukan meningkatkan sinyal ya? Tidak. Oke, coba kita cek dulu jawabannya. Oke, bagus. Jawabannya benar. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, di sini mungkin apa contoh penggunaan kriptografi dalam penggunaan sehari-hari? Ada nonton TV, belanja, login, ngedit video. Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Oke, boleh silakan. Login ke akun email. Oke, login ke akun email. Kita cek dulu jawabannya. Oh, ternyata benar. Oke. Bagus. Jadi semua pretest ini kayaknya pada benar semua kayaknya ini. Berarti sudah siap semua berarti terkait mata kuliah kita ini. Sebelumnya Pak tanya terlebih dahulu tadi. Pertanyaan pertama tadi mengenai apa itu kriptografi atau kriptografi digunakan untuk apa? Tadi siapa yang jawab? Oh, Sela ya. Oke. Apa Sel? Kenapa tadi menyembunyikan informasi ya? Kenapa menyembunyikan informasi kriptografi itu? Karena kriptografi itu Pak untuk
menjaga keamanan serta kerahasiaan data. Jadi bisa juga untuk menyembunyikan informasi supaya tidak mudah dibobol atau dihack seseorang. Oke, berarti menjaga kerahasiaan data. Oke, bagus. Untuk pertanyaan kedua tadi, apa tujuan utama dari enkripsi? Oh, beda ya. Oke, apa jawabannya? Argumennya? Karena ini ya, saya ini sebagai mahasiswa informatika ya. Jadi saya cukup melek dengan teknologi sekarang dan saya cukup sering menemui istilah enkripsi. Iya. Yang paling saya sering temui itu di WhatsApp ketika mau mengechat orang atau mungkin video call dengan orang, pasti selalu ada tulisan enkripsi. Enkripsi. End to end. Jadi dari informasi yang saya dapat, yang saya jumpa itu saya bisa mengambil kesimpulan kalau ternyata enkripsi itu mengarah ke keamanan ya. Ya, keamanan. Oke, bagus. Argumennya bagus. Kayak tadi yang pertanyaan ketiga. Contoh dari kriptografi ya. Kenapa login email tadi, Vira ya? Kenapa login email itu termasuk kriptografi, Vir? Karena dia tuh Kak, sebelum login ke email Kak, pasti dia yang pertama itu minta password. Iya. Kalau tidak, yang kedua itu meminta verifikasi 2 langkah. Oh, verifikasi 2 langkah ya? Supaya tidak dibobol oleh orang. Oke, tidak dibobol orang lain. Siap untuk materinya? Oke. Pada pertemuan kali ini, kita mau membahas terkait capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan hari ini adalah bagaimana kalian mampu menjelaskan konsep dasar dan prinsip kerja dari kriptografi klasik dan modern serta relevansinya dalam keamanan informasi. Nah, kemudian setelah pembelajaran atau pertemuan ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari kriptografi dan tujuan dari keamanan informasi. Apa nih gambar ini apa sebenarnya? Berupa apa ini? Ya? Berupa simbol. Kira-kira simbol seperti ini bisa dibaca nggak? Nggak bisa dibaca ya. Berarti kalau simbol seperti ini tentunya orang awam pun nggak bisa terbaca. Ada 4 kasus dalam kriptografi tentunya terkait dalam kerahasiaan. Kasus yang pertama, di sini ada 2 aktor atau 3 aktor, ada Alice, kemudian ada Bob. Kasus yang pertama, bagaimana Alice memastikan pesan-pesannya tidak dapat dibaca oleh si penyadap yang menguping komunikasi dengan Bob. Nah, kalau seandainya kasus seperti ini, pernah nggak kalian mengalami? Kayaknya belum pernah ya. Tetapi kalau seandainya kalian tahu dulu ada yang namanya WAGB, ya kalau ada WAGB tentunya kalian paham satu akun bisa untuk beberapa orang ya. Nah kayak gitu. Mungkin ini bisa jadi WAGB ini nggak bisa terjaga kerahasiaan pesannya. Ini ada orang nguping ini kan. Kemudian lanjut lagi, di sini terkait dengan kerahasiaan pesan atau confidentiality. Kasus yang kedua masih terkait dengan Bob sama Alice. Bagaimana Bob memastikan bahwa pesan tersebut dari Alice dan bukan dari Carol atau yang menyamar sebagai Alice. Mungkin di kelas ini mungkin ada pernah ya. Apakah benar pesan ini dari Alice? Ada yang WA kayak gitu. Alice mengirim pesan, ternyata kira-kira kok pesannya kayak bukan dari Alice, gak biasa-biasanya dari Alice. Nah, ini adalah masalah yang kedua terkait kriptografi. Masalah autentikasi. Autentikasi adalah keaslian dari pesan. Itu yang masalah yang kedua atau kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, kita lihat. Kasus yang ketiga adalah bagaimana Bob memastikan bahwa pesan dari Alice masih utuh, asli, tidak diubah atau dimanipulasi selama komunikasi atau selama kalian chat. Di sini ada Alice sama Bob. Sudah diubahkah dari pesan dari Alice? Kalau tadi yang ngirim Alice atau bukan? Kalau di sini pesannya sudah dirubah atau masih asli pesan dari Alice? Nah, di sini masalah yang ketiga terkait apa? Terkait keutuhan
atau integriti suatu pesan. Ya, ini yang terkait dengan kriptografi. Kita lanjut lagi terkait masalah yang keempat. Nah, di sini yang sering terjadi mungkin. Bagaimana Bob melakukan nanti sangkalan apabila Alice menyangkal telah mengirim pesan pada Bob? Di sini ada swear, saya tidak pernah mengirim pesan padamu Bob. Biasanya seperti itu kan? Ada pesan mungkin, hai apa kabar? Terus di sini Bob, kok pesannya seperti itu? Gak biasanya si Alice mengirim pesan seperti itu. Biasanya Alice orangnya jutek. Nah, sekarang kok dia ngomong hai apa kabar? Nah, ini adalah masalah yang keempat. Masalah tentang near penyangkalan atau non-rebundiation. Dari keempat masalah tersebut, dari confidentiality, integrity, autentikasi, dan non-repudiasi, dari kasus yang tadi Pak sebutin tadi, solusinya adalah kriptografi. Sebenarnya apa sih kriptografi? Nah, di sini kriptografi berasal dari bahasa Yunani. Kriptos artinya secret, atau bahasa Indonesia terkait hidden atau tidak bisa dibaca. Graphian artinya writing atau bisa tulisan. Jadi adalah tulisan yang rahasia atau yang tidak bisa dibaca. Atau kata lain, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Di garis bawah ini di sini, aman. Atau definisi lainnya adalah kripto adalah ilmu mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek integritas, yang tadi ya, integritas, kerahasiaan, keamanan, dan autentikasi informasi. Pahaman dari kriptografi. Kita lanjut lagi ke selanjutnya. Aman. Artinya apa aman? Di sini ada kasus terjaga kerahasiaan atau confidentiality. Di sini ada plain text-nya nih. Plain text-nya, ketika saya berjalan-jalan di pantai, terbaca nggak ini? Terbaca. Sebelah kanannya di sini ada ciphertext, simbol atau kata-kata ya, atau kata-kata yang tidak bisa dibaca. Kenapa kok tidak bisa dibaca? Alasannya apa tadi? Kalau nggak bisa dibaca, keamanan. Contoh nih, kalau password kalian admin 123. Bisa dibaca kan di dalam ini? Password kalian kayak simbol seperti ini, tersimpan di dalam database atau sistem, kayak seperti simbol-simbol seperti ini. Kira-kira tadi penyadap atau hacker kira-kira bisa nggak menyadap? Tidak bisa. Nah, pada pertemuan nantinya kita mau bahas terkait bagaimana kriptografi itu membuat suatu kode-kode. Di pertemuan selanjutnya ada kriptografi klasik, tadi sudah Pak bahas, kriptografi modern, dan lain-lain. Tentunya nanti juga di ujian akhir semester ada namanya mini project. Kita membuat aplikasi bagaimana membuat suatu simbol-simbol ini biar sistemnya aman. Oke ya. Masalah yang kedua tadi. Aman artinya terjaga keasliannya. Di sini ada apa nih? Suhu di luar 33 derajat Celcius. Pesan aslinya seperti ini tadi. Ternyata sudah dirubah nih. Suhu ternyata di luar 32 derajat Celcius. Cuman beda angka doang. Beda, 33 sama 32. Kalau seperti ini kan bahaya. Ya. Kalau nggak asli datanya bahaya. Contoh aja, misalnya kalian lulus CPNS, tetapi sudah dihack sama orang, ternyata kalian tidak lulus CPNS. Itu kan bahaya kan? Lulus sama tidak lulus kan sangat-sangat beda sekali. Ada gambar di sini juga di sebelah kanan. Ada pesan aslinya. Apa ini? Gambar burung. Burungnya ada berapa? Di sebelah kiri ada 1. Kemudian di sebelah kanan ternyata ada 2. Ya. Kalau seandainya ini gambarnya tidak tidak memiliki arti, bolehlah. Tapi kalau seandainya gambar ini memiliki arti, contoh foto kalian foto sendiri nih biasanya kan, kok tiba-tiba ada foto, misalnya cewek foto sendiri di di pemandangan atau di gunung, tiba-tiba kalau diubah gambarnya menjadi ada orang lain,
atau mungkin pasangannya, oh kamu ternyata naik gunung sama pasangan toh, pasti kan berbeda persepsi ya. Kayaknya orangnya alim, ternyata kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Ini sudah sudah bikin pesannya sudah berubah, persepsinya sudah berubah. Nah, itu sangat-sangat berbahaya. Oke, selanjutnya di sini ada tadi kasus yang ketiga adalah yakin pengirim pesan adalah asli. Kemudian yang keempat adalah pengirim pesan tidak dapat menyangkal telah mengirim pesan. Di sini ada banyak kasus di bagian 4. Kasusnya apa? Orang mengirim pesan atau mengirim chat menurut kalian. Misalnya ada kasus seperti ini. Tolong isikan pulsa mama atau ibu sebesar 10.000. Ya, soalnya urgent, penting. Nah, dikirimlah pulsa ke nomor tadi. Nah, ternyata tadi bukan anaknya yang ngirim pesan. Ternyata itu orang lain, ya kan? Nah, itu adalah kerugian atau penipuan. Nah, di sini adalah kasus kriptografi yang keempat. Adalah penipuan tadi, non-repudiation. Tidak bisa bisa ini ganggunya. Oke. Dari keempat tadi kasus yang tadi, Pak, di sini ada contoh kasus lagi. Kasus ini apa nih? Gambar apa nih? Gambar WhatsApp. Kemudian ada apa? Ada surat undangan. Undangan apa? Pernikahan ya? Undangan pernikahan. Pernikahan apa? Oh, dari siapa nih? Dari Betty dan Rio. Nah, di sini ada tulisannya siang jangan lupa datang ya. Nah, kalau kalian dikirim pesan melalui WhatsApp seperti ini, dan di sini ada apa di sini? Extensionnya apa? APK. Kira-kira langsung dibuka atau didiemin dulu? Kalau menurut kalian biasanya? Didiemin. Biasanya kan yang anak-anak generasi Z-nya kan, wah ada surat atau undangan digital, diklik. Nah, ya kan? Diklik kayak gini. Apa yang terjadi? Kalau seandainya, biasanya kalau ngirim surat undangan pernikahan, biasanya pakai apa? Link atau enggak video ya? MP4 atau link dari website ya. Kalau APK kayak gini, ini artinya apa? Aplikasi, tentunya ya. Kenapa ini berbentuk aplikasi? Untuk apa sebenarnya mereka ngirim bentuk ini? Mengakses, mengakses perangkat ya. Pernah terjadi di kalian dikirim undangan APK seperti ini? Belum pernah, mudah-mudahan jangan ya. Nah, Pak, tadi mengakses perangkat. Oke, kenapa bisa mengakses perangkat itu? Karena biasanya kalau kita menginstal aplikasi, ya, bakal ada di interface awal untuk persetujuan, ya, bisa persetujuan masuk kontak, dan lain-lain lah. Kalau kita setuju itu, ya mereka punya. Oke. Setuju? Argumen dari setuju ya? Ternyata benar. Kalau kita mendownload atau mengklik APK ini, yang terjadi tadi, kalau kita ada interface, silahkan akses kontak. Ya, ada akses kontak, ada akses apa lagi tadi? Penyimpanan, apa lagi? Lokasi ya, lokasi dan seterusnya. Yang terjadi apa? Kalau kita sudah mengklik ini, tentunya orang yang mengirim atau yang punya APK ini bisa mengendalikan perangkat kita. Kalau kita kliknya di laptop kita sudah tersadap. Kalau mengklik ini di HP, tentunya HP kita sudah disadap. Sudah bisa disadap, sudah bisa dikontrol sama mereka. Kontrol kontaknya. Kalau kita telepon tadi, kasus yang pertama telepon, bisa direkam sama mereka. Bisa dimanipulasi sama mereka. Apalagi yang berbahaya satu, kalau kalian ada mobile banking, aplikasi BSI kah, Mandiri kah,
kalian ngakses Mandiri Online atau BSI, Mobile BSI, kalian masukkan login, masukkan password. Ya. Tentu kalau sudah ada yang akses tadi, itu kalian bisa didetek sama mereka. Loginnya bisa didetek, passwordnya bisa didetek. Artinya apa? Kalau mereka punya aplikasi juga, ya sudah, selesai, saldo kalian habis. Nah, kalau kasus ini tadi masuk ke bagian mana tadi? Confidentiality, integrity, autentikasi, sama nilai penyangkalan. Masuk ke mana? Autentikasi berapa tuh? Tentang keaslian dari pengirim. Oke, keaslian dari pengirim. Oke, setelah kasus ini ada kasus lagi. Masih ingat dengan kasus ini? Ini masih baru nih. Mungkin kalau kalian ada punya Mobile BSI, situs Kementerian Pertahanan di garis bawah ini, situs Kementerian Pertahanan diduga diretas. Dokumen rahasia berpotensi bocor. Ada 1,5 terabyte data nasabah BSI dibobol hacker sama Logbit 3.0. Wah, ini sangat-sangat berbahaya. Kementerian Pertahanan loh, sudah bisa kebobol, apalagi kita sebagai orang awam punya data, ya hati-hati. Oke. Nah, kasus yang tadi, kasus-kasus seperti tadi adalah merupakan kebocoran data, pencurian data, pengaksesan data secara ilegal. Hal ini apa? Menunjukkan bahwa kriptografi adalah sangat penting untuk menjaga data dan informasi tentunya. Oke, di sini ada juga data enkripsi end-to-end tadi, berupa enkripsi dokumen, hard disk, flash disk, CD, dan lain-lain. Jadi awalnya berupa data asli, kemudian dienkripsi menggunakan berupa simbol-simbol. Pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih. Sebelumnya ada pertanyaan di sini? Tidak ada, cukup. Mudah-mudahan pada hari ini berkah ilmunya, dan minggu depan kita lanjut lagi ke mata kuliah selanjutnya, pertemuan selanjutnya, mata kuliah kriptografi, membahas mengenai kriptografi klasik, modern, dan implementasi dari sistem kriptografi. Baik, sampai di sini Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.